埋在这山清水秀的，他们不讲江湖道义、江湖规矩，地方吗？你们希望我来？ Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan pria bertopeng perunggu yang baru sempat memperingatkan tentang bahaya, namun semuanya sudah terlambat. 360 bendera besar tiba-tiba terbuka di kota Dasyang. Orang-orang bertopi bambu berubah menjadi pasukan kekaisaran Yangkang yang jumlahnya puluhan ribu. Saat bendera dibuka, makhluk-makhluk ganas muncul dengan niat membunuh yang terasa menekan. Di balik bendera, para raksasa berzirah emas datang bersama kereta awan. Kapal terbang raksasa melayang di udara, binatang perunggu menyemburkan api, dan burung besar mengepakkan sayap hingga badai terbentuk. Ketika bendera sepenuhnya tergulung, suara pertempuran langsung pecah. Pedang terhunus dan raungan perang mengguncang dunia. Waktu terasa melambat saat pertempuran pecah. Wajah orang-orang berubah dari garang menjadi ketakutan. Pedang terbang menebas tubuh manusia, darah berhamburan di udara. Teriakan transformasi gajah menggema, ribuan prajurit infanteri berubah menjadi raksasa berkepala gajah dan menghantam pasukan lawan hingga hancur. Di udara, kavaleri terbang menyelam sambil menghujani pedang terbang seperti hujan. Perintah labu botol api terdengar, lalu labu merah dijatuhkan dari kapal terbang menyemburkan api sungguhan yang membakar penjaga tembok dan mengubah banyak orang menjadi abu. Ledakan keras terdengar saat para raksasa berzirah emas mendorong kereta awan, menginjak tentara tanpa ampun, dan menghancurkan tembok kota Dasyang. Tembok runtuh, puing berterbangan, dan tubuh-tubuh terbakar jatuh dari atas. Di luar kota, para jenderal agung mengangkat senjata dan memberi perintah menyerang. Di belakang mereka, pasukan kekaisaran Yangkang yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menyerbu kota Dasyang. Dari darat dan udara seperti banjir. Kota itu berubah menjadi neraka. Sebelum pasukan serangga dari kastil tiga keajaiban sempat bergerak, mereka sudah dihantam lautan api dan pedang hingga hancur menjadi abu. Meski kuat, mereka lamban dan langsung dibantai. Pasukan wanita istana perpisahan gairah juga tak mampu bertahan. Pedang terbang menembus tubuh mereka, membuat mereka mati sambil tetap berdiri sebelum roboh. Pedang-pedang itu lalu kembali ke punggung kavaleri terbang. Pasukan pemberontak dan murid-murid sekte langsung tercerai-berai oleh infanteri dan dipaksa bertarung sendiri. Namun setinggi apapun kultivasi mereka, kepala tetap terpenggal saat terjebak formasi pasukan kekaisaran Yangkang. Kekuatan murid sekte memang lebih kuat dari prajurit biasa, tetapi kerjasama mereka buruk. Begitu diserang, barisan langsung hancur dan tercerai-berai. Meski ada yang terlatih, jumlah mereka sedikit dan sudah terlambat untuk bertindak. Ini jelas pembantaian. Serangan mendadak di bawah bendera teleportasi sekte iblis surgawi membuat pasukan pemberontak tak punya jalan keluar. Akhir yang menunggu mereka hanya satu, pemusnahan total. Di puncak gunung, pria bertopeng perunggu gemetar saat guru kekaisaran Yangkang memberi dua pilihan. Pertama, dihancurkan oleh pasukan kekaisaran Yangkang hingga orang terakhir. Kedua, mengikuti aturan dunia kultivasi dengan menantang guru kekaisaran dan bertarung sampai mati. Namun, tujuan kekaisaran Yangkang jelas, mengalahkan mereka sekaligus memusnahkan seluruh pasukan pemberontak. Master Istana Perpisahan gairah marah dan mengejek sekte iblis surgawi yang kini tunduk pada istana kekaisaran. Ia lalu menenangkan hatinya, mengosongkan emosi dan niat, memasuki kondisi pikiran tertinggi agar pedangnya setenang cermin jernih tanpa celah. Saat guru Istana Perpisahan gairah Ciu Dieyi melihat murid-muridnya dibantai, hatinya goyah. Guru kekaisaran Yangkang langsung menyadari celah itu. Chi vital di ujung jarinya berubah menjadi cahaya pedang dan melesat, menekan hingga ke tenggorokan dalam sekejap. Semua orang gemetar, tak seorang pun mampu menghentikannya. Ketakutan muncul di hati Chen Wanyun dan yang lain. Mereka sadar akan mati. Gunung itu telah disegel, kekuatan benturan tak bisa keluar dan akan menghancurkan siapapun yang terjebak.
Tepat sebelum guru kekaisaran bergerak lebih jauh, sebuah bendera besar muncul di depan Qinmu dan para pengikutnya, menutupi mereka, lalu lenyap seketika bersama orang-orang dan juga naga kilin. Sesaat kemudian, Qinmu dan yang lain muncul di kaki gunung. Orang-orang bertopi bambu kembali membentangkan bendera besar, ratusan bendera mengelilingi gunung dan menutupinya. Sebuah suara kuno memerintah, "Pergi!" Bendera berkibar, dan gunung beserta para pemimpin sekte, termasuk guru kekaisaran Yang Kang, menghilang. Yang tersisa hanya tanah putih dan reruntuhan kediaman bangsawan. Saat Chen Wanjun dan yang lain masih bingung, bendera kembali menyelimuti mereka. Dunia berputar sekejap, lalu kaki mereka menapak kuat. Mereka sadar telah meninggalkan medan perang kota Dasyang dan berpindah ke puncak gunung di dekatnya. Di puncak gunung yang berangin kencang, Qinmu dan yang lain dikelilingi ratusan orang bertopi bambu. Mereka terkejut saat menyadari ternyata orang-orang itu adalah praktisi kuat sekte iblis surgawi yang sangat misterius. Fakta bahwa sekte ini membantu guru kekaisaran Yang Kang dan menyelamatkan mereka jelas bukan kebetulan. Tak lama kemudian, orang-orang bertopi bambu menurunkan topinya, membungkuk hormat dan memberi salam kepada Qinmu sebagai pemimpin sekte. Chen Wanjun dan yang lain kebingungan saat para praktisi sekte iblis surgawi memberi salam pada Qinmu. Yun Kue panik dan pura-pura tidak melihat apapun. Lalu terdengar suara tenang yang meminta mereka bangkit tanpa formalitas. Saat orang itu terlihat, semua terkejut. Pemimpin sekte iblis surgawi ternyata adalah Qinmu. Qinmu tersenyum lembut, membuat mereka makin terguncang. Ketika ditanya siapa santa sektenya, suasana makin canggung. Ternyata orang itu adalah Si Yun Xiang. Hingga terungkap keterlibatan Direktorat Tinggi Kekaisaran dalam sekte iblis surgawi. Chen Wanjun panik saat mengenali Master Aula Pedang dan Master Aula Formasi. Yakin mereka semua akan mati. Master Aula Pedang bertanya apakah kami perlu membungkam semua saksi. Yun Kue lalu membuka mata, tersenyum pada Qinmu, mengingatkan hubungan lama dan meminta bantuan. Huling Er hanya bisa pasrah. Qinmu menenangkan mereka, mengatakan semuanya aman karena ia masih ada di sana. Qinmu menenangkan semua orang sambil bercanda pada ketua Aula Pedang, menyebut mereka teman sekelas dari Akademi Kekaisaran dan menawarkan pilihan bergabung atau disingkirkan dengan cepat. Ucapannya membuat Yunce ketakutan setengah mati. Qinmu lalu menegaskan agar tak ada pembunuhan di depannya dan meyakinkan Chen Wanjun serta Yue Qinghong bahwa mereka aman. Yunce buru-buru berteriak mengaku bagian dari sekte iblis surgawi. Chen Wanjun dan Yue Qinghong saling pandang, bingung harus berbuat apa. Chen Wanjun menyadari bahwa bergabung dengan sekte iblis surgawi tidak merugikan karena sekte itu berada di bawah kekaisaran. Yue Qinghong pun setuju dan langsung memilih bergabung. Yue Qinghong lalu memastikan bahwa mereka tidak akan disakiti jika menolak, dan Si Yun Xiang menenangkan mereka dengan mengatakan jika pemimpin sekte hanya bercanda. Yunce lega sesaat, namun wajahnya langsung pucat saat Qinmu tidak membantah sama sekali. Qinmu kemudian berdiri di tepi tebing, menatap gunung lain di kejauhan, tempat guru kekaisaran Yang Kang dan para master tingkat tinggi sedang bertarung. Segel penjara surgawi mulai retak dan berlubang. Dari celah-celah itu, muncul badai mengerikan yang menyapu hutan, menerbangkan pepohonan, dan menghancurkannya. Pertempuran di puncak gunung adalah duel hidup dan mati para pemimpin sekte. Begitu kuat, hingga meski terhalang segel dan jarak jauh, getarannya tetap terasa. Angin mendesing tanpa henti, makin lama makin ganas. Kini Chen Wanjun dan yang lain paham, angin kencang di gunung ini berasal dari pertempuran dahsyat yang terjadi beberapa mil jauhnya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Qinmu yang mengamati pertempuran dari kejauhan. Gunung di sana hampir hancur rata, bahkan medan pertempuran menjadi datar. Qinmu menggunakan mata dewa untuk mengamati, tetapi pergerakan para petarung terlalu cepat untuk terlihat jelas. Ia hanya bisa menilai jumlah orang yang tersisa dari jejak pergerakan mereka. Qinmu merasa satu tokoh setingkat pemimpin sekte telah gugur, membuat hatinya bergetar. Di puncak gunung, Yue Qinghong melihat para praktisi kuat sekte iblis surgawi hanya berdiri diam, mengamati pertempuran dari jauh tanpa berniat membantu. Dengan bingung, ia bertanya, namun mereka menjawab singkat, "Kami tidak akan membantu." Qinmu menjelaskan bahwa guru kekaisaran Yang Kang bisa menyelesaikan semuanya sendiri. 3 iblis tua dari zaman kuno memang bisa melukainya, meski ia berada di tengah pasukan besar. Namun jika guru kekaisaran yang menyerang lebih dulu, hampir tak ada yang mampu menahannya.
Tugas sekte iblis surgawi hanyalah menciptakan kesempatan. Saat para pemimpin sekte goyah dan kehilangan semangat, itulah momen terbaik bagi guru kekaisaran untuk melancarkan serangan mendadak. Sekte iblis surgawi membuat para pemimpin sekte kacau. Itu sudah cukup bagi guru kekaisaran Yang Kang untuk membantainya. Ia tidak memiliki kelemahan di alam manapun. Kultivasinya jauh di atas yang lain. Dalam serangan mendadak, tak ada yang mampu menahan satu gerakannya. Seperti Raja Iblis Dutian yang tumbang dalam satu serangan. Qin Mu menilai guru kekaisaran Yang Kang bisa memanfaatkan momen saat para praktisi kuat goyah untuk menyingkirkan beberapa orang. Seberapa banyak yang terluka tergantung pada kemampuannya sendiri. Meski pertempuran ini sangat dahsyat, hanya sedikit orang yang mampu membaca situasi. Dari ratusan yang hadir, kemungkinan hanya para penjaga kiri dan kanan yang benar-benar memahami setiap gerakan di medan perang. Meski ada ratusan kepala aula, hanya sedikit yang bisa melihat pertempuran dengan jelas. Qin Mu menatap medan perang, namun ia hanya melihat bayangan cepat dan cahaya seni ilahi serta pedang. Setiap cahaya yang padam menandakan satu praktisi kuat tewas. Kini tersisa 8 orang. Selain guru kekaisaran Yang Kang, masih ada 7 lainnya. Qin Mu hanya melihat cahaya seperti dewa, tanpa tahu siapa mereka. Ia pun bertanya dalam hati apakah bisa membangkitkan mata langit biru, agar tidak kehilangan kesempatan. Qin Mu mengalirkan chi vital ke matanya untuk membentuk mata langit biru. Saat itu matanya sudah memiliki 3 lapisan pupil. Jika lapisan keempat terbentuk, penglihatannya akan meningkat. Tiba-tiba, sesuatu yang lain ikut masuk ke matanya bersama chi vital. Qin Mu terkejut saat medan perang mendadak terlihat sangat jelas, meski ia belum membentuk mata langit biru. Ia sadar ada mata lain di dalam matanya. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Kini ia bisa melihat setiap gerakan guru kekaisaran Yang Kang, termasuk lapisan seni ilahi dan teknik pedangnya, bahkan strukturnya. Semua tindakan terlihat jelas. Apa yang Qin Mu lihat bukan dari matanya sendiri, melainkan dari mata orang lain yang meminjam penglihatannya untuk menyaksikan pertempuran. Ia segera teringat saat memanggil Raja Iblis Dutian di kota gelombang surga. Saat itu, kesadaran dan kekuatan sihir Raja Iblis Dutian pernah masuk ke tubuhnya melalui sirkulasi chi vital. Meski pemanggilan itu terputus oleh perintah penarikan iblis, ternyata tidak sepenuhnya hilang. Artinya, sebagian kesadaran dan kekuatan Raja Iblis Dutian masih tersisa di dalam tubuh Qin Mu. Qin Mu sadar bahwa yang meminjam matanya adalah Raja Iblis Dutian. Ia sempat takut, bertanya-tanya di mana sisa kesadaran Raja Iblis Dutian bersembunyi dan apakah rencananya. Namun Qin Mu tetap tenang. Ia membiarkan Raja Iblis Dutian mengamati pertempuran lewat matanya, karena itu menguntungkannya. Ia bisa melihat medan perang dan seni ilahi para ahli dengan sangat jelas, sehingga wawasannya meningkat pesat. Qin Mu yakin yang tersisa hanyalah sebagian kecil kesadaran Raja Iblis Dutian. Selama ia menemukannya, ia pasti bisa menyingkirkannya. Dengan pikiran itu, Qin Mu akhirnya mampu melihat pertempuran dengan jelas. Pedang guru kekaisaran Yang Kang bukan pedang fisik, melainkan pedang dari chi vital yang terus berubah dan menyebar bebas. Cahaya menyelimuti tubuhnya seperti dewa, mirip pancaran yang pernah Qin Mu lihat pada kepala desa. Saat jurus pedang dilepaskan, bahkan bentuk dasar pedangnya pun tampak sangat rumit. Di dalamnya bukan hanya bentuk, tapi juga perhitungan dan transformasi yang kompleks. Qin Mu terkejut karena melihat bayangan pedang Dao dari sekte Dao di jurus itu. Perhitungan tingkat tinggi, seperti yin dan yang datang dan pergi dalam 2 mode, yang hanya bisa dicapai dengan kanon misteri tertinggi. Yin dan yang datang dan pergi. 2 mode mencapai kekuatan puncak lewat perhitungan tanpa batas. Untuk tingkat lebih tinggi, perhitungan harus sampai detail Sukong dan Qingjing. Qin Mu menyadari guru kekaisaran Yang Kang punya kemampuan matematika yang sangat dalam. Lawan guru kekaisaran Yang Kang adalah 3 tetua zaman kuno, Guru Miskin, Pengembara Li, dan Tian Zhenjun. Mereka tampak seperti dewa kuno dengan teknik masing-masing. Senjata guru miskin mirip cambuk berbulu panjang. Pengembara Li adalah ahli pedang dengan jurus rumit, namun tetap kalah tingkat. Dan sudah tertinggal zaman dibanding jurus pedang guru kekaisaran Yang Kang. Meski usianya sudah tua, Tuan Sejati Tian tetap bertarung. Ia memurnikan serangga berbisa menjadi berbagai naga aneh.
Namun semuanya ditebas satu persatu oleh pedang guru kekaisaran Yang Kang. Qin Mu menilai Tian Zhenjun tak akan bertahan lama. Selain mereka, masih ada 4 orang lain. Salah satunya, Qi Dayo dari sekte pengemis dengan teknik misteri 100 miskin. Tubuhnya bisa berwujud atau menghilang sesuka hati, muncul tiba-tiba tanpa jejak. Teknik ini sangat unik karena membuatnya seolah tidak memiliki apapun. Yang lain yang masih hidup adalah guru spiritual Dao Quan yang paling lemah di antara mereka. Entah ia bertahan karena kemampuannya sendiri atau karena guru kekaisaran Yang Kang tidak menganggapnya ancaman. Yang ketiga adalah Yang Mulia Zikong dari Biara Kekuatan Agung. Meski memiliki mudra dan formasi yang kuat, ia sudah penuh luka dan kekuatannya menipis di bawah pedang guru kekaisaran Yang Kang. Yang keempat adalah pria bertopeng perunggu. Serangannya paling dahsyat dan membingungkan. Ia menggunakan sihir ilahi yang memunculkan bayangan 9 naga, menyerbu dengan kekuatan besar. Pria bertopeng perunggu mengendalikan 9 naga dengan transformasi luar biasa. Setiap naga memuat seni ilahi ofensif dan defensif, menguasai api, air, serta yin dan yang. Serangan, pertahanan, hingga pemurnian bisa ia ubah sesuka hati. Bahkan naga-naga itu hampir berwujud fisik. Ini adalah teknik Raja 9 Naga, teknik rahasia keluarga Ling milik kaisar, yang hanya bisa dikuasai garis darah kekaisaran. Jelas pria itu anggota keluarga kerajaan tingkat tinggi. Meski serangannya sangat dahsyat, guru kekaisaran Yang Kang tidak membunuhnya. Qin Mu pun terkejut dan bertanya-tanya, siapakah sebenarnya orang ini? Qin Mu merasakan sesuatu dan menoleh ke barat. Ia melihat penampakan Gunung Meru melintas cepat, bukan gunung fisik, melainkan wujud dari aura para biksu. Setiap puncak adalah biksu dalam berbagai pose. Di puncak tertinggi, berdiri patung Buddha emas dengan ribuan sinar di belakang kepalanya. Qin Mu terkejut, biara petir agung telah tiba, dipimpin langsung oleh Buddha Rulai Tua bersama para penjaga, bodhisatwa, dan arhat. Ia pun bertanya-tanya apa tujuan mereka datang ke sini. Saat itu guru kekaisaran Yang Kang juga merasakan sesuatu lalu langsung menyerang, membunuh Yang Mulia Zikong dalam satu tebasan. Para praktisi sekte iblis surgawi menoleh ke atas melihat Gunung Meru melayang. Mereka mengejek para pendatang dengan sebutan keledai botak. Dan biksu Yun Kue terpaksa ikut mengejek meski ia biksu. Di langit, para penjaga, bodhisatwa, dan arhat di Gunung Meru menatap ke bawah dan menyebut mereka makhluk jalan iblis. Qin Mu merasa canggung, hubungan sekte iblis surgawi dan biara petir agung jelas sedang tegang. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.埋在这山清水秀的，他们不讲江湖道义、江湖规矩。这方吧，你们希望我来？传送器，国师有伤在身，我来了。一看你故意隐藏了实力，事后去支援。裘蝶衣，你是第一，是不愧是神下第一人。有人在用我的眼睛当世最强之剑，你的剑法已落后于时代。